Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga sehat semuanya ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang matematika. Tema 8 kita yaitu satuan waktu. Oke, yuk mari kita saksikan. Tema 8 yaitu tentang satuan waktu. Saat ini nanti kita akan belajar tentang jam analog dan jam digital, juga bagaimana cara membedakan dan cara membaca dan menulis gambar jika ada jam yang ditunjukkan di hadapan kita. Nah, satuan waktu adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur berapa lama sih suatu pekerjaan atau suatu hal dapat kita selesaikan. Nah, untuk mengukur waktu biasanya digunakan yaitu jam dan stopwatch. Ya, jam dan stopwatch. Nah, ini mari kita perhatikan gambar jamnya. Ini namanya adalah jam yang di sebelah ini ya. Ini adalah jam, sedangkan yang di sini adalah stopwatch. Bisa terlihat perbedaannya ya antara jam dengan stopwatch. Kita lanjutkan. Nah, yuk coba perhatikan jam yang ada di rumahmu. Ya pasti ada ya. Ada jam dinding, kemudian ada juga jam tangan. Ya biasa kita pakai, dan juga ada jam waker yang yang biasa kita gunakan untuk membangunkan kita pagi hari. Gitu ya. Nah, kita lihat dulu. Jam itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu jam analog dan jam digital. Gitu ya. Nah, ini jam analog kita ya. Nah, jam analog ini berisi dengan garis-garis maksud Ibu, juga berisi tentang ada juga jarum gitu ya, jarum. Sedangkan kalau dia jam digital itu berupa angka-angka yang dibatasi oleh titik dua. Gitu ya, sudah tahu perbedaannya ya. Nah, kita lanjutkan. Bagian-bagian jam ada 3, yaitu ada jam, ada menitnya, dan ada detik. Mari perhatikan gambar bagian jam di bawah ini. Nah, ini dia gambar jam kita. Kita perhatikan ada 3 jarum jam ya, jarumnya di situ. Yang pertama, yang pendek ini disebut dengan jarum jam. Ya. Kemudian yang kedua ada jarum menit. Tuh ya, ada jarum menit. Nah, jarum menit ini lebih panjang daripada jarum jam. Yang terakhir, ini adalah jarum detik. Itu jarum detik ini bergerak ya, mengelilingi lingkaran, seperti lingkaran dari pukul 12 kembali lagi ke pukul 12. Gerakannya cukup cepat, bisa kita perhatikan. Tetapi untuk jam dan menit, karena dia jalannya sangat lambat, maka jarang bisa kita perhatikan. Kita lanjut. Nah, di antara angka-angka jam terdapat garis-garis. Coba kita lihat ini ya, ada garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah menunjukkan jarum menit gitu ya. Artinya dari pukul 12, dari angka 12 ini sampai ke angka 1 akan kita dapat hitung ada garis 5. Jadi kalau kita hitung misalkan 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 garis. Jadi di 5 garis ini menunjukkan bahwa dari angka 12 dengan angka 1 terdapat 5 menit. Bagaimana dengan 1 dengan 2? Sama juga. Di sini juga ada 5 menit. 5 menit, 5 menit sampai seterusnya. Jadi dari 5 menit ini kalau kita hitung keseluruhannya sampai kembali ke angka 12 itu terdapat 60 menit. Tuh, ya. Baik. Nah, mari kita membaca jam. Ya, ini cara membaca jam kita supaya kita perhatikan. Yuk, kita perhatikan gambarnya. Nih, dia jam kita. Nah, untuk membaca jam ini, itu ya, kita bisa kalau melihat gambar, berarti ada 2 hal yang harus kita perhatikan, yaitu cara menuliskannya, kemudian cara membacanya. Nah, ada 2 macam cara membaca sebenarnya, menuliskan maksudnya. Perbedaan tempat. Di Indonesia,
Perbedaan antara jam, menit, detik itu dibatasi oleh tanda titik. Sedangkan di Inggris atau di Amerika, mereka biasanya menggunakan titik 2, ya, karena mereka menggunakan PM atau IM, gitu ya. Jadi mereka menggunakan jam titik 2, menit titik 2, detik, gitu ya. Terus di belakangnya ada PM atau IM, gitu ya. Nah, jadi tapi kalau kita di Indonesia tidak ya, kita hanya kalau di jam, titik, menit, titik, kemudian detik. Anak-anak paham ya? Nah, kita lihat. Jadi biasanya jam kita itu, yang terlihat itu paling sering itu ada jamnya, jarum jamnya, ada jarum menitnya. Kenapa? Karena jarum detik itu bergerak cepat. Jadi kalau dia gambar berhenti, mungkin bisa kita lihat detiknya. Tetapi kalau pada jarum jam bergerak, tidak bisa kita ikuti. Jadi biasanya hanya ditunjukkan pada jam dan menitnya saja. Nah, kita perhatikan. Dari gambar di samping. Ini gambarnya, ini kita lihat. Kita lihat jarum jamnya itu tepat di angka 3. Kemudian jarum panjang itu tepat di angka 12. Nah, jika jarum pendek jamnya di angka 3, sedangkan di 12 tepat angka panjangnya untuk menit, maka itu dapat dituliskan bahwa pukul jam ini menunjukkan pukul 3. Gitu ya, tulisannya seperti ini. 03.00. Kenapa? Karena ini adalah jam. Kemudian yang di belakang ini 00. Kenapa 00? Karena dia tepat pukul 3. Tepat pukul 3, pas gitu. Nah, sedangkan membacanya, kita baca dengan pukul 3. Tidak perlu ditambahkan kata-kata pukul 3 tepat atau pukul 3 pas. Tidak. Kita ucapkan saja, dibaca pukul 3. Nah, anak kira-kira paham ya apa yang Ibu maksud? Nah, mari kita perhatikan gambar jam di bawah ini lagi sebagai contoh. Nah, itu dia. Angka panjangnya di angka 1, sedangkan angka pendeknya, ya, angka jarum jam pendek maksud Ibu, itu ada di angka 11. Jadi pertanyaannya, gambar jam di atas dapat kita tulis pukul titik-titik dan dibaca pukul titik-titik. Nah, kita harus telusuri dulu. Ya, kita harus lihat dulu. Dari gambar tersebut, kita lihat bahwa jarum jam menunjuk angka 11. Berarti nanti jamnya itu paling depan itu tulisannya 11. Setelah itu jarum menitnya menunjuk angka 1. Berarti itu sudah melebihi atau lewat dari jam 11. Jadi kalau lewat dari jam 11, maka kita harus sebutkan lewat atau lebih. Kita lebihnya berapa? Berapa menit lebihnya? Kita lihat, kita hitung. Kita hitungnya mulai dari mana? Bukan dari angka 11, tetapi mulai dari angka 12 ini sampai ke angka 1. Kita hitung. Ada berapa dianya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi di depan sudah Ibu katakan bahwa ini jarum garis-garis yang kecil-kecil ini Ibu bilang adalah untuk menit. Jadi tadi kita sudah hitung 5 menit. Maka ini artinya dia lebih 5 menit atau lewat 5 menit. Maka itu ya dapat kita simpulkan seperti ini. Kita tulis gitu ya, jamnya dulu. Jam 11 titik. Berapa menit tadi dia lewatnya? Berarti 5, berarti 05. Nah, bagaimana kita cara membacanya? Ya, kita bacanya pukul 11 lewat 5 menit atau pukul 11 lebih 5 menit. Ibu ulangi ya. Jadi cara membacanya pukul 11 lewat 5 menit atau pukul 11 lebih 5 menit. Ya, anak-anak semakin paham ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Jam digital juga sama, ya, cuman sedikit saja perbedaan. Yaitu di situ masih tetap ada jam, menit, dan detik.
tetapi ditunjukkan dengan angka-angka yang dipisahkan oleh tanda titik 2. Kita perhatikan gambar contoh jam jam digitalnya maksudnya. Nah, di sini yang angka paling depan ini adalah jam. Sedangkan angka ini yang di tengah adalah menit, kemudian yang di sini adalah jam detik. Mengerti ya anak-anak ya? Nah, contoh, ayo kita lihat contohnya. Nih, perhatikan gambar jam digital di bawah ini. Nah, itu dia. Jam digital ini di sini ada tertulis. Ini menunjukkan apa anak-anak? Good, ini adalah jam. Yang di tengah menunjukkan apa? Menit, sedangkan yang terakhir adalah detik. Maka jam digital dibaca. Dapat kita baca, yaitu jawabannya adalah pukul 10 lewat 3 menit lewat 20 detik. Kemudian bisa juga atau kita baca pukul 10 lebih 3 menit lebih 20 detik. Ya, sekali lagi ini menunjukkan jam, sedangkan ini menunjukkan menit, sedangkan ini menunjukkan detik. Jadi bisa kita baca pukul 10 lewat 3 menit lewat 20 detik atau pukul 10 lebih 3 menit lebih 20 detik. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Mudah dimengerti ya? Ya. Jangan lupa diulang-ulang kembali ya supaya kita makin paham, dan kalau tidak mengerti boleh tanya mama papa atau boleh tanya ke ibu juga. Jadi terima kasih. See you.